Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Olahraga. Jumpa kembali ya dengan saya di sini. Kali ini masih ngomongin tentang seputar tim nasional Indonesia. Kita kali ini akan mereaksi sebuah video tentang skenario bagaimana tim nasional Indonesia agar bisa lolos di Piala Dunia 2026. Kita akan bedah dan kita akan simak video yang berikut ini. Nanti kita akan reaksi juga video media Inggris yang kabarnya heboh dan dia menyebut timnas Indonesia bakal bisa lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Baiklah, kita jangan lama-lama, langsung aja kita simak video yang berikut ini. Layaknya pro player yang sedang bermain Mobile Legends, timnas Indonesia tuh masih sibuk farming di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bedanya jika di Mobile Legends player farming sumber daya dan experience points, Indonesia mengumpulkan poin demi poin agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Di ronde ketiga kali ini, skuad Garuda akan melakoni 10 pertandingan yang terdiri dari 5 laga tandang dan 5 laga kandang. Sejauh ini Indonesia sudah menjalani 2 pertandingan. Dari 2 pertandingan itu, Nadeo Argawinata CS sudah mengoleksi 2 poin. Tapi perjalanan Indonesia masih panjang, masih ada 8 pertandingan lagi. Lantas, bagaimana skenario Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Sebelum kita simak hitung-hitungannya, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Skuad racikan Sinteyong kini sudah mengumpulkan 2 poin dari poin maksimal yang bisa diraih, yakni 6. Mungkin masih sedikit, tapi pencapaian ini terbilang cukup oke, mengingat 2 poin itu didapat berkat menahan imbang 2 negara besar, Arab Saudi dan Australia. Dengan torehan 2 poin, Indonesia berada di urutan keempat klasemen sementara grup C. Indonesia berhasil mengungguli Australia yang masih mengoleksi 1 poin dan Cina yang cuma dapat hikmahnya di 2 pertandingan awal. Sejauh ini urutan keempat tentunya jadi posisi yang cukup baik bagi Indonesia. Karena menurut regulasi yang ada, setelah ke-6 tim melakoni 10 pertandingan, hanya 2 peringkat teratas yang akan langsung mengunci slot di Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan berlanjut ke ronde keempat yang nantinya akan kembali dibagi menjadi 2 grup yang berisikan 3 tim. Meski begitu, posisi Indonesia masih belum aman. Kemungkinan untuk terjadinya perubahan peringkat sangat besar, mengingat masih ada 8 laga tersisa. Tapi ada nggak sih jumlah poin minimal atau checkpoint aman yang bisa dicapai Indonesia agar bisa mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia yang akan diselenggarakan di 3 negara itu? Jawaban pastinya sih tidak ada, karena apapun bisa terjadi dalam proses kualifikasi. Tapi jika berkaca pada edisi-edisi sebelumnya, kita bisa mengira-ngira berapa poin aman yang harus dikumpulkan oleh Bang Jai dan kolega. Dilansir CNN Indonesia, jika mengacu pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, poin minimal untuk lolos langsung ke putaran final adalah 15 poin. Poin segitu diperoleh Korea Selatan saat jadi runner-up grup A ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Menariknya, kala itu Sinteyong lah yang meloloskan Korsel. Pelatih timnas Indonesia itu setidaknya memimpin 2 pertandingan Korsel di ronde ketiga, sedangkan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, poin terendah untuk langsung lolos ke Piala Dunia Qatar adalah 22 poin. Itu diperoleh Jepang saat menjadi runner-up grup B di bawah Arab Saudi. Mengapa hanya mengambil sampel dari 2 edisi itu? Karena di edisi 2018 dan 2022 jumlah peserta di setiap grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia sama dengan edisi yang sedang diikuti oleh Indonesia, yakni 6 tim. Dari data yang sudah ditampilkan, kita jadi bisa berasumsi bahwa Indonesia bisa lolos secara otomatis sebagai runner-up jika mengoleksi lebih dari 15 poin atau setidaknya menyamai.
Tapi apakah finish di urutan kedua di grup C yang berisikan negara-negara macam Jepang, Arab Saudi, dan Australia adalah sebuah mimpi yang realistis? Sepertinya tidak, karena untuk mencapai 15 poin, Indonesia butuh 13 poin tambahan. Itu berarti Indonesia butuh 4 kemenangan dan 1 hasil imbang lagi. Kalau bisa sih bersyukur banget. Tapi jika lolos langsung dinilai berlebihan, melaju ke fase keempat kualifikasi dengan menempati posisi ketiga atau keempat klasemen akhir grup C akan lebih realistis untuk digapai Indonesia. Harus optimis tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Kita harus sama-sama mensupport dan mendoakan mudah-mudahan tim nasional kita bisa lolos ke Piala Dunia nanti ya. Sekarang ini kita berada di grup C dengan catatan kita tidak pernah terkalahkan sama sekali. Kita bisa menahan imbang Arab Saudi dan juga Australia. Video yang selanjutnya ada media Inggris ya yang katanya heboh dan dia menyebut timnas Indonesia ini bakalan lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Seperti apa ulasannya? Mari kita lihat video yang berikut ini. Ya, perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga sempat diremehkan karena datang sebagai negara rebutan. Skuad Garuda langsung diprediksi bakal kesulitan bersaing di grup neraka. Pasalnya timnas Indonesia harus bertarung dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ya, media ternama seperti Fox Sports bahkan menyebut skuad Garuda sebagai negara terlemah di grup C. Bahkan Graham Arnold juga menyebut bahwa Bahrain, China, dan timnas Indonesia sebagai 3 negara terbawah pada putaran ketiga ini. Saat itu, skuad Garuda hanya menduduki peringkat 134 FIFA, sehingga dianggap pantas diremehkan, sementara 5 rival lainnya di grup C berada di peringkat 100 besar FIFA. Ya, namun, beberapa media asing lainnya berani menjagokan skuad Garuda. Mereka memprediksi pasukan Merah Putih akan lolos dari grup C. Peringkat 4 terbuka lebar untuk Indonesia, yang masih bisa lolos ke babak bonus putaran keempat, ujar prediksi media asing. Ya, namun prediksi dari pengamat sepak bola asing ini membuat Vietnam kepanasan. Pasalnya media negeri Naga Biru mengungkapkan Indonesia hanya beruntung lolos ke ronde ketiga. Sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN lainnya. Melihat dari putaran kedua, Indonesia beruntung karena lawan beratnya Vietnam mengalami penurunan, tulis media Vietnam. Ya, meski diremehkan, timnas Indonesia berhasil memberi kejutan di 2 laga awal ronde ketiga ini. Di luar prediksi, skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Di laga pembuka timnas Indonesia langsung bikin gebrakan dengan mencuri poin dari skuad Elang Hijau. Kehebatan timnas Indonesia bahkan langsung mendapat acungan jempol dari Roberto Mancini. Ya, pertandingan pembuka selalu sulit dan kami menghadapi tim yang pemainnya bermain bagus karena berkarir di liga-liga Eropa, ucap Mancini. Ya, sementara itu, di laga kedua skuad Indonesia berhasil menahan imbang 0-0 Australia. Koleksi kedua poin ini bikin timnas Indonesia nyaman menduduki peringkat keempat. Bahkan media ESPN tidak menyangka pasukan Merah Putih sanggup menahan imbang 2 raksasa Asia. Indonesia sekali lagi menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan negara-negara besar di Asia, tulis ESPN. Itu tadi ya reaksi video kali ini. Mudah-mudahan timnas Indonesia nanti bisa melangkah ke Piala Dunia, dan kita tentunya tahu untuk mencapai itu kita akan kesulitan ya, tapi kita harus tetap optimis. Pemain Indonesia tentunya kedepannya pasti akan lebih baik lagi. Baiklah, untuk reaksi video kali ini cukup sampai di sini ya, dan kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.